Halo teman-teman, shalom. Kembali dengan saya di sini, Jen Priscilia. Di video kali ini saya akan menunjukkan hasil DFD atau Data Flow Diagram yang telah saya buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu DFD. DFD atau Data Flow Diagram adalah representasi visual yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem atau proses bisnis. DFD ini menunjukkan bagaimana data masuk ke dalam sistem, bagaimana data diproses, dan kemana data keluar dari sistem tersebut. DFD juga sering digunakan dalam analisis sistem untuk memahami struktur dan fungsi sistem secara jelas. Seperti inilah tampilan pada DFD atau Data Flow Diagram. Dimulai dari pasien datang untuk memberikan data identitas pasien. Di sini menggunakan simbol eksternal interaktor atau simbol persegi panjang yang menunjukkan pihak luar atau manusia, sistem atau organisasi yang berinteraksi dengan sistem tetapi berada di luar kendali sistem. Kemudian, petugas pendaftaran memasukkan data pasien. Dan di sini terjadilah proses pengelolaan data pasien. Di sini menggunakan simbol state atau keadaan, yaitu merujuk pada status data atau proses pada suatu waktu. Setelah proses selesai, data pasien akan dikembalikan kepada pasien. Kemudian pasien menuju registrasi rawat jalan yang dituju. Di sini menggunakan simbol state atau keadaan yang merujuk pada status data atau proses pada suatu waktu. Kemudian pada tahap 2 ini, registrasi rawat jalan. Data pasien yang telah dikelola digunakan untuk proses registrasi rawat jalan. Pada proses ini, terdapat hasil seperti data penyakit. Data penyakit ini adalah informasi mengenai diagnosa pasien digunakan untuk membuat laporan penyakit. Pada laporan penyakit ini terdapat simbol garis horizontal ganda, di mana tempat untuk menyimpan data yang dapat diakses atau digunakan kembali oleh sistem. Dan hasil selanjutnya yaitu data kunjungan pasien. Catatan kunjungan pasien untuk proses selanjutnya. Dan di sini menggunakan simbol garis horizontal ganda, di mana tempat untuk menyimpan data yang dapat diakses atau digunakan kembali oleh sistem. Selanjutnya, pada tahap ketiga ini, yaitu pembuatan laporan kunjungan pasien. Data kunjungan pasien diolah untuk menghasilkan laporan kunjungan pasien. Pada laporan ini berisi informasi mengenai jumlah, jenis kunjungan, atau statistik lainnya yang relevan. Dan yang terakhir, laporan kunjungan pasien. Laporan kunjungan pasien digunakan oleh pihak rumah sakit atau klinik untuk keperluan evaluasi, pengambilan keputusan, atau pelaporan resmi. Di sini masih menggunakan simbol garis horizontal ganda, di mana menunjukkan untuk menyimpan data yang dapat diakses atau digunakan kembali oleh sistem. Proses ini memastikan data pasien rawat jalan dikelola dengan sistematis dan efisien. Dengan menggunakan langkah-langkah ini, laporan kunjungan pasien dapat dihasilkan secara akurat dan mendukung operasional serta manajemen fasilitas kesehatan. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari DFD, alur pembuatan laporan kunjungan pasien rawat jalan yang saya buat. Semoga dari video ini dapat menjadi referensi untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih, shalom, bye.